Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah sampai di PT Madu Afdal Mutiara. Jadi alamatnya di Cimanggis ya untuk Depok. Ini Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima kami dengan baik. Ya malah terima kasih sudah berkenan ke Gubuk Madu Mutiara. Ya nanti kita belajar bersama deh, sharing pengalaman. Ya kan, kita hanya berbagi pengalaman aja, gitu kan. Kebetulan saya orang lapangan. Melihat apa itu mana itu ratu, pekerja, jantan, nanti ada bagiannya. Harusnya 2 hari pesan di yang besok bakal tim 2 hari ya. Tim 2 hari, jadi jadi 1 hari pertama itu di di Bogor di budidayanya. Yang keduanya budidayanya. Di rumah gitu. Ya. Kalau perlu air putih aja biasa kan ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji Hidayat, pimpinan di PT Madu Afdal Mutiara. Kami ucapkan terima kasih atas perkenannya menerima dengan dadakan juga. Sebetulnya ini rencana sudah berjalan cukup lama ya, tapi biasa karena pekerjaan dan sebagainya. Sebetulnya ini juga yang ikut bukan hanya Kecamatan Bantar Gadung. Waktu itu yang ikut ada dari Cisolok, ada dari Simpenan, tapi kebetulan waktunya tidak sinkron. Jadi yang ikut ini hanya kelompok tani saya dari Kecamatan Bantar Gadung. Ada beberapa kelompok tani yang pada saat ini selain mereka di budidaya pertanian tanaman, tapi sekarang lagi tertarik dan mulai budidaya untuk madu walaupun masih dalam skala yang kecil. Nah, kemudian saya ngobrol-ngobrol, ingat, oh ini ada teman usaha madu, makanya untuk lebih kita mendengar bagaimana beliau ini, Pak Haji ini, dari mulai dia merintis dari awal, mungkin ya Pak Haji Dugi Kaina jadi pengusaha sukses madu yang terkenal ya. Kita bisa belajar dari beliau bagaimana untuk budidaya madu itu, supaya tadi seperti Pak Haji bilang bukan hanya menjual madunya saja, tapi bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan mutu supaya harganya juga lebih baik. Terima kasih Bu Ira. Ya, artinya kita di sini kita berbagi pengalaman ya. Dari tadi saya senang banget akan ada merintis dunia perubahan. Pada prinsipnya kalau nanti hasilnya membludak, kalau kenal diri kan ibaratnya saya lebih condong kepada orang yang kenal yang menjual produk gitu. Contoh di sana produknya madunya banyak, nggak bisa jual ya coba tawarin ke saya. Tapi harapan saya bisa dikemas sendiri karena nilai jualnya lebih tinggi kan gitu. Punya motor tapi nggak punya SIM, suatu saat akan ketilang, bener nggak? Atau punya SIM nggak punya motor nggak akan jalan. Minimal bisa mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar, karena target saya 50% itu penduduk pribumi, 50% itu profesional. Kita harus tahu itu juga dapat belajar. Kenapa nggak pribumi semua? Padahal banyak. Kalau pribumi semua sekali hajat habis. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam warnanya, yang di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Yang nulis ini bukan manusia, bukan profesor. Yang nulisnya Allah kan gitu. Kita harus yakin. Kalau ingin tahu, waktu zaman COVID kemarin ada satu ibu rektor yang pesan ke saya itu 100 botol yang khusus COVID. Artinya mereka yakin gitu kan. Kalau kita sebenarnya kalau yakin dengan ini, tapi bukan berarti yakin itu kita kemana-mana maaf, gitu kan bukan. Artinya kita tidak perlu takut, jangan terlalu berani bahasanya. Oh, saya berani ini ke pasar nggak pakai masker, jangan juga. Tapi juga insya Allah dengan minum madu itu juga akan mencegah gitu. Berarti yang bilang Allah kok bukan ini? Yang bilang itu Allah yang betul-betul yang menciptakan kita semuanya. Ya, SS2-nya nih. Jadi setelah kita punya merek satu, harus punya merek lagi. Soalnya kompetitor, padahal punya kita juga. Ya, saya ini punya madu mutiara sama madu hidayah. Kadang-kadang ini kuliah pas dalam perjalanan, Pak kok nggak nyiptain sabun gitu. Nah itulah, ini pengembangan di jalan. Ada kita juga buat sabun dari madu, gitu kan. Nanti contohnya bisa di sana melihat. Yang mau mandi gratis boleh, pakai sepuasnya, gitu kan. Jadi sabunnya enak, gitu kan. Ini berbahan dasar madu semuanya.
madu murni itu kita juga nanti ada madu formula, ada produk aroma lainnya. Madu murni itu tadi kalau kita ingin barang di sumber rambutan, kita namakan madu rambutan. Kalau nanti habis pindahkan ke randu, kita namakan madu randu. Jadi sama-sama asli itu rasa aroma beda karena lain tanaman. Kita harus minum madu. Nah ini mah buatan profesor nih, buatan bukan Allah, tapi kita percaya deh. Jadi kalau kita minum madu 1 kilo itu setara dengan kita makan 50 butir ndok. Ndoknya tuh, tuh kan. Ini perbandingannya. Jadi kalau bulan Ramadan biasanya kalau orang yang wah kesiangan Allah Akbar, waduh udah mau ada nih, makan gak kepung, minum madu 1 gelas itu akan tercover kebutuhan kita. Di samping niat ya. Kalau nggak niat udah tetap aja niat yakin gitu. Ya kan tuh 6 liter 20 buah bisa 40 buah jeruk nih perbandingannya itu 1 kilo madu. Jadi artinya luar biasanya seperti ini. Dilanjut lebih sederhana. Dalamnya sebenarnya sama, cuma harganya sedikit lebih murah. Tapi kita belum tentu pasar loh. Kalau kita bisa madu hidayah yang terjual, untungnya bisa kita lebih gede lagi. Halo Kak Sandi. Ya, lo ini adalah salah satu lebah minipera ya yang dibudidayakan di CP yang di Cimanggis ini. Nah, kami alhamdulillah mendapatkan banyak ilmu dan ini adalah contoh salah satu kotak yang berbudidaya lebah minipera. Ya, terima kasih. Terserah mereka. Kalau yang beli kita beli. Oh iya. Kalau udah merek sendiri itu terserah. Tapi untuk dunia madu sendiri masih kurang ya pengetahuannya. Yang pertama terkait pakan Pak. Kan kalau Apis mellifera itu ada beberapa pakan ya Pak. Tadi yang sebutkan rambutan, kelengkeng, terus buah-buahan. Jadi dia netesin madu. Kalau misalnya daya serapnya itu dia cepat, itu palsu. Nah kalau menurut Bapak sendiri gimana untuk mengatasi keaslian madu itu sendiri? Madu encer segala macam itu sebenarnya tergantung kita saat lama panen sama alam ya, alam lingkungan ya. Tidak bisa, jadi kadang-kadang karena misalkan ada petani kalau mellifera ya, oh ini belum tertutup nih, mau biar matang panennya mundurlah 2-3 hari bisa kalau punya sendiri. Tapi karena biasanya karena sekarang tuh sama pembeli itu disamaratakan, pada saat belum tutup pun sudah mereka panen. Tes madu itu semuanya itu tidak benar, gitu kan? Jadi kalau masalah koran segala macam itu relatif karena tadi kandungan airnya itu dan lapangannya itu seperti apa. Ya kalau kental ya nggak tembus madu. Kalau encer pasti tembus, bukan berarti wah ini encernya tembus palsu, bukan juga. Ya, dari kelompok tani hutan Fitri Pak, Kecamatan Bantar Gadung, kami berfokus sekarang yaitu budidaya lebah madu cewel atau kelanteng ya. Terus selama ini mungkin ilmu yang kami pelajari yang sudah dapat mungkin belum seberapa dibandingkan dengan Bapak yang udah jauh, udah dalam negeri, udah terkenal dalam negeri maupun luar negeri. Cuman yang saya garis bawahi tadi kan untuk madu disebut madu mentah Pak ya. Maksud madu mentah itu kan kata Bapak langsung dari sarangnya dipanen terus dimasukkan ke drum. Kadang-kadang itu permintaannya ada yang mentahan langsung dikirim ya Pak ya. Itu kan tadi katanya kalau misalkan permintaannya itu madu kental itu dimasukkan ke alat, apakah tidak mengurangi kemurniannya atau apakah ada campurannya lagi sehingga madunya itu kan kalau misalkan yang cair biasanya
agak ada gasnya Pak ya. Tapi kalau misalkan dikentalkan, apakah tidak mempengaruhi kemurniannya atau di perjalanannya bisa aman? Itu saja, terima kasih. Makasih. Terus saya mau kamu beli yang kental mau pasti madu palsu. Udah aja saya kasih madu mutiara. Nyampe mobilnya bener dua, mobilnya acak-acakan. Wah ini saya bledos gimana? Supaya tidak bledos emang ya dikentalin. Oh bisa. Nah itu karena ada orang yang mau kita kasih tahu, tapi dia tetap pokoknya kalau yang kental itu pasti palsu. Makanya saya nggak mau membahas di situ. Ya udah saya kasih madu mutiara aja. Kendalanya adalah di permodalan. Mungkin ke depan nanti yang kalau soal vegetasi tadi yang Pak ceritakan, kita tidak kekurangan ya Pak Sandi, vegetasi banyak kita. Hutan-hutan banyak lah gitu ya untuk vegetasi yang diperlukan untuk budidaya madu. Yang saya lihat tadi kan di Subang sudah dimulai Pak Haji ya. Mungkin barangkali yang apa yang bisa Pak Haji terapkan di Subang bisa juga diterapkan di Sukabumi seperti itu. Terima kasih. Makasih. Kami kemarin rapat APIDA Asosiasi Perubahan Daerah di Sekolah Bandung, dan dari kepala dinas itu menyampaikan itu dia itu ada program pembinaan itu pokoknya per kelompok itu atau per orang makan itu 50 jutaan. Jadi mungkin nanti datanya bisa saya nanti cari lagi coba. Jadi intinya mereka itu ada intinya di mana yang lahan-lahan lokasi itu bisa untuk mensejahterakan untuk kepala dinas kehutanan di Bandung itu bahkan udah dapat itu udah dari Tasikmalaya udah ada dua kelompok. Cuma kalau ke sana itu mereka yang memfasilitasi tanamannya yang 50 juta itu dari bank gitu PJB. Tapi bank itu nanti kalau baru dibayar setelah menghasilkan. Cuma mereka yang kontrol langsung. Karena benar nggak vegetasinya segala macamnya, jadi ada kolaborasi. Jadi sekarang kita membuat program kayak begitu. Sekarang percontohannya sudah di Tasikmalaya itu sudah 2 dan sudah berhasil. Mas Sandi lagi ngapain? Ya ini adalah cara sederhana pengemasan untuk madu yang dikemas ya, untuk madu murni ini. Jadi kita berapa gram? 500 ya itu ya? Nah, Belum lagi ke tempat 500. sabun, ada lagi. Banyak. Lebih. Nah, Lebih. langsung tak gitu. Nah, kecepatan di tangannya. Atau masih Sekali lagi. Amatir. Ini biasanya kita kemas untuk kemasan ini sekitar 500 gram. kalau udah ditaruh di toko ini gagal banget pasti. Tong tangan kan udah celupkan. Iya. Tangan dicelupkan nggak apa-apa kuat. Iya. Mentok terus sampai setengahnya. Mentok sampai setengahnya. Oh, nah, ini baru disiram. Dan disiram. Ini depannya. Ya. Dibalik siram. Dibalikin lah. Putar. Ini siapa yang semuanya? Siapa ini siapa? Saya. Oh gitu. Tapi ngelihat juga yang lain. Ini hasilnya ya. Secara sederhana tapi nilainya lebih Nah. signifikan. Kalau pertama 6 itu hebat banget. Lihat di RCTI ya.